evaluasi buat yang dilakukan. Silakan. Mohon izin, Pak. Ya, Pak Dirjen. Non sewu Pak Menteri, kita raker ini dengan Menteri Pak, bukan dengan Dirjen. Dirjen itu nanti kita RDP Pak. Saya minta tolong, ini terkait dengan tata tertib Pak. Pak Menteri silakan Pak Dirjen kasih bahan ke Pak Menteri. Pak Menteri yang sampaikan, kalau Pak Dirjen yang nyampaikan kita RDP Pak. Bukan raker namanya. Silakan. Nanti kita akan dengan Dirjen untuk RDP Pak. Kalau Pak Menteri sudah selesai, saya akan langsung ke pimpinan dan anggota. Ini soal membaca aja Pak. Kalau soal membaca, saya pikir saya akan bacakan. Ya, kalau memang masalahnya soal membaca jadi masalah buat Bapak, saya bacakan. Interupsi pimpinan. Saudara Menteri, silakan. Mohon izin, bukan hanya membaca. Memang ini masa transisi, ini warisan dari kementerian yang lama. Namun tentunya kami bukan hanya minta bacaan dari Pak Menteri, namun pemahaman tentang evaluasi ini juga harus betul-betul difikirkan dan betul-betul kita kan perlu pemahaman juga Pak Menteri. Jadi kalau hanya sebatas dibaca, kita juga bisa baca di buku. Iya Pak. Ya mohon izin, ya, pimpinan, terima kasih. Saya yang kita baca ini sudah kita bahas Pak sama-sama. Ya, kalau baik, kami ini kan, saya izin Pak, kita tim Pak, saya udah bagi, misalnya bicara ke publik, yang bicara saya atau Wamen atau bicara Dirjen itu sama aja, tapi yang dibicarakan sama Pak. Tapi kalau itu saya hormati Pak, jadi maksud saya begitu. Jadi kalau bicara ke publik itu, saya izinkan Wamen saya bicara Pak, Dirjen saya juga bicara, tapi yang dibicarakan sudah disepakati. Sama dengan ini Pak, ya kan? Ini juga sudah kita bahas bersama. Ya, tadi kami sudah membagi, tapi saya hormati ketua. Kalau memang ketua memerintahkan begitu, mohon izin Pak Menteri. Jadi gini Pak Menteri. Ini bukan sesuatu yang rumit. Jangan ditanggapi salah oleh Pak Menteri. Bukan saya tidak mengizinkan Pak Menteri. Di tata tertib, ada namanya rapat. Itu kan ada dua kita kalau dengan kementerian. Ada namanya raker, rapat kerja itu langsung dengan Menteri. Ada namanya RDP. Mungkin kenapa Pak Menteri ini udah lama meninggalkan DPR, jadi ada nomenklatur rapat Pak. Ada RDP, ada kalau RDP itu kita dengan pejabat eselon 1 Pak, ditemani eselon 2. Jadi begitu, memang ini sifat rapatnya Pak Menteri, bukan apa-apa ini. Ini aja. Ya, sifat rapatnya saja. Tidak usah jadi masalah Pak Menteri. Baik Pak, saya ikuti apa yang menjadi aturan tatip ya Pak ya. Ya. Ini kita bicara adalah yang pertama Pagu Dirjen Perumahan, ya karena ini waktu itu masih perumahan Pak, bukan kementerian. Jadi ya tahun anggaran 2024 sebesar 14,681 T berdasarkan DIPA revisi untuk mencapai 145.796 unit. Ya, dengan rincian sebagai berikut. Ya. Anggaran untuk membangun rumah susun sebesar 10,128 triliun. Ya. Untuk 7.745 unit termasuk rumah susun ASN, Hankam, IKN. Dan 44 tower pemeliharaan optimalisasi. B. Anggaran pembangunan rumah khusus sebesar 0,986 triliun untuk 2.732 unit, termasuk 30 unit untuk RTJM IKN. Dan 483 hunian tetap pasca bencana Sulawesi Tenggara. C. Anggaran pembangunan rumah swadaya sebesar 3,005 triliun untuk 135.319 unit
BSPS. D. Anggaran RUK sebesar 0,189 triliun bantuan PSU. E. Anggaran dukungan teknis dan manajemen sebesar 0,372 triliun. Kedua, Direktorat Jenderal Perumahan, ya sekali lagi saya katakan Direktorat Jenderal Perumahan tahun anggaran 2024. Ya, jadi saya melaporkan pada saat ini masih menjadi Dirjen. Sudah melaksanakan total 13 kali revisi anggaran. Ya, 13 kali revisi anggaran. DIPA awal Direktorat Jenderal Perumahan adalah sebesar 9,256 triliun. Sesuai DIPA Induk Ditjen Perumahan nomor SP DIPA 03307/0/2024 tanggal 24 November 2023. Sedangkan DIPA sampai dengan revisi yang ke-13 bertambah menjadi 14,681 triliun. Sesuai SPRA nomor S66-AG/AG-3/2004 tanggal 17 Oktober 2024. Nomor 3, pagu pembiayaan perumahan terdiri dari A. BA 033 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumah sebesar 35,84 miliar berdasarkan DIPA revisi terakhir. DIPA revisi ke-9 yang terdiri dari program perumahan dan kawasan permukiman sebesar 25,09 miliar dan program dukungan manajemen KPBU sebesar 10,75 miliar. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan tahun anggaran 2024 sudah melaksanakan revisi anggaran terkait realokasi, automatic adjustment, dan optimasi anggaran dari pagu semula 40,73 miliar menjadi 35,84 miliar. B. BA 99 yang terdiri dari alokasi SSB sebesar 4,6 triliun, SBU sebesar 890 miliar, dan FLPP sebesar 24,3 triliun untuk 200.000 unit. C. Dana Tapera, dana masyarakat, sebesar 1,4 triliun untuk 7.525 unit. Halaman berikutnya. Yang keempat, dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian PKP, diusulkan memanfaatkan anggaran yang bersumber dari BA-Bun. Untuk itu dibutuhkan diskresi atau persetujuan Menteri Keuangan untuk pemanfaatan anggaran tersebut dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 62 tahun 2023 tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pada pasal 118 ayat 14 yang berbunyi, anggaran belanja yang dilakukan pergeseran dari sub BA-Bun belanja ke lainnya, BAK_L melalui penerbitan SP
Sabah tidak diperkenankan untuk A. Dihitung dalam pemenuhan target kebijakan penghematan belanja kementerian garis miring lembaga dan dilakukan pergeseran antara RO. 5. Dari sisa anggaran BABUN sebesar 560,39 miliar. Nah, ini diusulkan pemanfaatkan 200 miliar untuk keperluan dana operasional menteri dan wakil menteri PKP sebesar 17,19 miliar. B. Dukungan teknis SOTK baru selama 6 bulan sebesar 6 miliar. Ini satuan tiganya sudah disiapkan ya Pak ya? Kalau Bapak disampaikan saja kepada DPR, satuan tiganya seperti permintaan dari pimpinan. Bapak pimpinan boleh saya sampaikan satuan tiganya? Gimana Pak Menteri? Tadi kan saya sudah bacakan ini usulan pemanfaatan daripada sisa anggaran BABUN supaya jelas. Cuma tadi saya tanya Pak, itu mau kami sampaikan arahan Pak pimpinan kemana? Ini kan belum disetujui kan? Ini baru usulan kami, tapi kami sudah siapkan satuan tiganya. Nah, satuan tiganya itu berkenan Bapak menerima? Pak Menteri nanti sampaikan saja tertulis ke kami. Ya, pada hari ini kan agenda rapat kita kan hanya 2. Soal evaluasi anggaran tahun 2024, kemudian kendalanya apa, uangnya berapa, sudah diserap berapa, masalahnya apa, kendalanya apa. Itu disampaikan kepada kami di sini. Kemudian ya agenda kedua kan hasil pemeriksaan BPK. Soal temuan-temuan BPK ini tindak lanjutnya seperti apa, temuannya di mana dan seterusnya. Sebenarnya simpel di situ aja Pak Menteri. Tapi kan kita juga tidak kaku. Misal ada perubahan anggaran dan seterusnya. Kebiasaan kita Pak Menteri di sini ada surat resmi dari pemerintah ditujukan kepada pimpinan DPR nanti akan menyampaikan kepada kami. Karena itu mekanisme anggaran, DPR kan punya badan anggaran Pak. Nanti dia masuk dulu ke lembaga DPR, baru sesuai komisi teknis nanti akan disampaikan kepada kami. Demikian Pak Menteri, nanti mungkin Pak Menteri boleh sampaikan highlight-nya saja, tetapi secara resmi kami terima di sini. Setelah itu nanti ada surat resmi dari Pak Menteri ke lembaga ini melalui pimpinan DPR ya. Tentu karena itu perumahan akan didelegasikan ke Komisi 5 untuk kita bahas di sini. Demikian Pak Menteri. Silakan dilanjut Pak Menteri.